Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh, jamaah maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Sambil menunggu Isya, kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di masjid kembali dalam rangka kita sejenak mendengarkan bagaimana ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh tulisan para ulama disampaikan kepada kita, yang mudah-mudahan ini menjadi bekal keimanan kita, bekal untuk memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yaitu bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adanya di mana, Pak? Di luar apa di dalam? Adanya di hati kita. Kemudian dari hati itulah kemudian menggerakkan harakah, menggerakkan jisim kita untuk bergerak. Kemudian diaplikasikan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Imam Al-Ghazali mendefinisikan takwa, alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihat kita di tempat di mana Allah melarang kita berada di tempat itu. Wa alla yufkidaka haitsu amaraka. Dan jangan sampai kita tidak dilihat oleh Allah di tempat di mana Allah memerintahkan kita untuk hadir di tempat itu. Intinya di sini dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak punya keyakinan bahwa Allah Maha melihat, kalau kita tidak punya keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui hambanya, ya kita mungkin nggak hadir di tempat-tempat yang baik. Kita bisa jadi hadir di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang Allah tidak ridhai. Tapi karena kita yakin Allah Maha melihat, kita itikaf di sini, kita yakin Allah melihat kita di sini, duduk di sini. Allah menyambut kita sebagai tamunya Allah di rumahnya Allah. Ya. Nah, itu keyakinan kita, itulah akidah, itulah keyakinan yang harus kita mantapkan. Ya. Baik, menyambung pelajaran kajian akidah kita. Kita sudah masuk dalam muqaddimah kitab, ya. Setelah kita membahas berbagai macam biografi ulama-ulama ahlul aqidah, ya, yang mereka dapat dipegang, ya, ilmu-ilmunya, pembahasannya tentang akidah, mulai dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Imam At-Tahawi, ya. Terus kemudian imam-imam yang kita ikuti, Imam Al-Haddad, Abdullah bin Al-Haddad, dan imam-imam yang lain yang bermadhab akidah dengan akidahnya beliau, ya. Madhab akidah dengan akidahnya Abu Mansur Al-Maturidi atau Abu Hasan Al-Asy'ari atau akidahnya Imam At-Tahawi, ya. Jadi itu pernah saya sampaikan bahwa kita ini, mayoritas Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'i dalam urusan ibadah. Dalam urusan keyakinan, madhabnya madhab Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Dalam urusan tasawuf, ya, urusan tasawuf, membersihkan hati, tazkiyatun nufus, itu ngikut, ya, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Itu ikutan kita nih, panutan kita ikutin, ya. Jangan semua imam madhab apa lagi, enggak. Ada urusan ibadah, ada urusan keyakinan, akidah kita,
ada urusan tasawuf, membersihkan diri, tazkiyatun nufus. Karena kenapa harus mengikuti mazhab yang tiga ini? Ya, urusan fikih harus masih dalam lingkup mazhabul arba, urusan akidah harus dalam lingkup imam-imam ahlul akidah ini, urusan tasawuf dalam lingkup imam-imam tersebut, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ya, kemudian Imam Al-Ghazali, karena mereka ini adalah orang-orang para ulama besar yang diikuti oleh mayoritas umat. Kata Rasulullah, la tajtami ummati ala dhalalatin. Umatku ini enggak akan sepakat dalam kesesatan. Jadi ikut aja mayoritas yang banyak. Ya. Ikut mayoritas yang banyak. Ya. Jadi ada urusan fikih tadi, ibadah, ada urusan akidah, ada urusan tasawuf. Kenapa harus ada seperti ini? Karena ada pelencengan-pelencengan dalam ibadah. Ada yang melenceng urusan ibadah, ya. Dalam urusan akidah banyak yang melenceng akidahnya. Dalam urusan tazkiyatun nufus, banyak lagi. Bertarekat, katanya kalau udah sampai makamnya boleh nggak sholat, nah, begitu. Diajak sholat Jumat, sholat Jumat, kamu sholat Jumat. Ngapain sholat Jumat? Intinya kan yang penting ingat Allah, katanya. Begitu dia katanya. Gak pakai sholat Jumat lagi. Kamu wajib sholat kamu. Soalnya kamu baru tahap bawah. Kalau saya udah tinggi nih, udah boleh nggak sholat. Nah ini orang-orang tazkiyatun nufusnya, orang tarikot yang sesat ini. Gak boleh diikutin yang begitu. Ya. Baik, kita masuk dalam awal kitab Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Minggu lalu sudah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Matannya gitu doang matannya. Tapi syarahnya panjang nih. Penjelasannya panjang. Minggu lalu kita baru bahas bismillah, ya kan? Bismillah doang nih, bismillah. Panjang banget pembahasannya. Imam Abdul Aziz itu pembahasannya panjang banget bismillah. Keutamaannya, hukum baca bismillah, gak sembarangan juga kita baca bismillah. Mau ngambil sandal orang, bismillah. Gak boleh, haram. Baca bismillah dapat gak pahala? Ya, dapat dosa baca bismillahnya. Minggu lalu udah kita bahas bismillah itu hukumnya ada 4. Ya. Hukumnya wajib untuk sesuatu yang wajib seperti dalam sholat. Hukumnya sunnah untuk hal-hal yang disunnahkan. Hukumnya makruh untuk hal-hal yang dimakruhkan. Haram untuk hal-hal yang diharamkan. Nah, satu lagi tambah satu, mubah untuk hal-hal yang dimubah. Nah, yang biasa-biasa saja mubah. Gitu. Mubah juga hukumnya. Jadi kalau urusan haram, jangan coba-coba baca bismillah. Haram juga tuh hukum bismillahnya. Ambil barang bismillah, punya orang diambil, ini juga boleh itu, haram bismillahnya ya, yang sembarangan baca bismillah. Nah selanjutnya beliau melanjutkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Sebenarnya kalau arti harfiahnya, ya, arti perkataannya, alhamdulillah itu artinya pujian, lillah bagi Allah. Pujian bagi Allah. Kenapa diartikan segala puji bagi Allah? Nah, ini rahasianya orang belajar bahasa Arab nih. Ya. Kenapa diartikan seperti itu? Yang pertama yang harus kita ketahui dulu, alhamdulillah itu adalah secara bahasa as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyar. Ya, yaitu pujian kita kepada Allah dengan ucapan, ya, dengan pujian kalimat pilihan yang mulia, yang bagus. Ya. Wa 'urfan fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Secara uruf, secara adat, yang namanya pujian itu adalah suatu perbuatan, ya, yunbi'u, yang dilandasi an ta'zimil mun'im, dalam rangka mengagungkan orang yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Allah yang memberi kita nikmat. Maka kita
ucapkan alhamdulillah sebagai landasan pujian kita kepada Allah yang memberi nikmat. Min haitsu kaunihi mun'iman, dari segi dari mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Alal hamid, atas orang yang memujinya. Allah memberi nikmat pada orang yang memujinya, au ghairi, atau selainnya. Atau maksudnya selain itu, selain yang memuji. Yang memuji Allah aja dikasih nikmat oleh Allah. Yang enggak memuji Allah aja dikasih nikmat, apalagi yang memuji Allah. Banyak yang enggak memuji Allah. Udah dapat duit, sekarung dapat duit lupa. Udah lupa, ingatnya apa? Ingatnya mau beli apa, mau beli mobil, mau beli apa, lupa dia sama Allah. Giliran habis duit baru dia rajin sholat. Nah, yang perlu kita ketahui, kenapa alhamdulillah diartikan segala puji bagi Allah di sini wal al. Jadi ada alif lam di situ, al, gitu kan? Al asalnya hamidah, hamdan, ditambahin al depannya. Alif lam ini fungsinya apa nih? Yang pertama fungsinya lil istighraq. Lil istighraq itu menghabiskan semuanya. Jadi segala pujian, gitu. Aulil jins, atau untuk semua jenis pujian. Yang namanya pujian, semua jenis pujian. Nah, gitu maksudnya. Aulil ahdi, atau pujian ahdi. Alif lam itu al ahdiyah. Ahdiyah itu maksudnya sudah kita ketahui ini untuk siapa. Itu lil ahdi. Apalagi lil ahdi dzihni, sudah diketahui dalam hati kita. Oh ini pujian untuk Allah. Wallamu fillah, kalau alif lam yang ada pada lafaz Allah. Jadi Allah itu, yang menurut sebagian ulama, Allah itu asalnya ilahun. Ilahun itu Tuhan umum. Ditambahin alif lam di situ, menjadi bacanya Allah. Bacanya Allah, bukan al-ilah, tapi Allah bacanya, jadi menjadi Allah. Dan Allah ini nama khusus untuk Allah, Tuhannya umat Islam, ya, dan umat-umat terdahulu yang masih meyakini Allah, yang ajarannya dibawa oleh rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Jadi ini namanya Allah, ya. Kalau bukan umat Islam namanya ilah. Orang Nasrani nyebutnya apa? Allah. Nyebutnya Allah. Kalau kita Allah harus nampak tasdidnya, ya. Nah, Allah alif lamnya itu, alif lamnya pada lafaz Allah itu imma lil istighraq, bisa juga untuk istighraq. Istighraq tadi artinya apa? Semuanya, menghabiskan semuanya. Au lil ikhtisas, atau khusus. Au lil milki, atau maknanya lil milik. Milik itu milik, ya gitu. Iya aja. Segala pujian milik Allah, itu jadinya berarti. Wal aula, tapi di sini yang dipilih oleh para ulama, ya, antakuna al lil jinsi. Al pada kalimat alhamd itu fungsinya lil jins. Walaupun sebagian ada mengatakan istighraq, ya, tapi di sini lil jinsi. Lil jinsi itu maksudnya segala jenis pujian itu diperuntukkan mukhtassun. Kemudian al pada Allah itu lil ikhtisas. Jadi segala jenis pujian khusus untuk Allah. Nah, gitu itu cara menerjemahkannya. Alhamdulillah artinya apa? Segala jenis pujian khusus untuk Allah. Saya kan enggak memuji Allah, saya cuma memuji tukang sate doang. Gimana punya? Mas, satenya enak banget satenya. Saya kan enggak muji Allah. Kenapa pujian untuk tukang sate itu juga untuk Allah? Kenapa kira-kira? Kan itu pujian juga. Sedangkan tadi bahasanya segala jenis pujian itu untuk Allah. Kenapa tukang sate itu kembali kepada Allah juga? Karena tukang sate itu ciptaan Allah. Kalau kita memuji ciptaan Allah, ya intinya memuji kepada penciptanya. Anggaplah misalnya nih, kita punya kreatif tukang, kita bisa bikin apa? Bisa bikin kusen jendela ini, pintu. Kita bikin dah tuh. Cakep kita bikinnya, bagus. Orang datang lihat. Mesan di mana nih kusen nih? Cakep banget nih. Didengar sama yang bikin. Sama ini nih. Kira-kira yang bikin tadi bangga enggak? Bangga yang bikin. Nah, kita ciptaan Allah. Ketika kita memuji yang dicipta oleh Allah,
itu sama memuji Allah. Sebaliknya kita mencaci makhluk ciptaan Allah sama dengan mencaci makhluk ciptaan mencaci Allah. Nah, itu ya. Itu maksudnya. Kenapa di sini lil istighraq. Jadi lil jinsi dan lil ikhtisas. Itu alif lamnya. Fal makna hina idzin alhamdu mukhtassun billah. Segala pujian khusus kepada Allah. Wal masyhur anna jumlatal hamdi habariyatun lafdhan insa'iyatun maknan. Jadi ada belajar bahasa Arab nih, ada yang belajar bahasa Arab, ada istilah kalam itu ada namanya kalam khobariyah. Khobariyah itu berita. Ada kalam namanya insya'iyah. Insya'iyah itu seperti perintah, larangan, itu insya'iyah. Tapi kalau kita si anu datang, itu khobariyah namanya. Tapi kalau kata kita ambil tuh, nah, ini namanya insya'iyah. Nah, alhamdulillah ini itu namanya khobariyatun lafdhan, seperti berita. Alhamdulillah segala puji yaitu untuk Allah, ini seperti pemberitahuan, ya, berarti berita. Tapi insya'iyatun makna, tapi maknanya seperti insya'i. Insya'i itu ketika kita mengucapkannya, itu maknanya, ya. Ini aja dari bahasa saja, ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui, ya, aqsamul hamdi. Pujian itu ada berapa? Jadi ada namanya alhamdu itu ada 4. Hamdani, qadimani. Ada 2 pujian untuk yang qadim, Allah yang maha qadim. Ada lagi 2 pujian untuk lil hadis, untuk hamdah makhluknya. Seperti apa pujian Allah al-qadim? Ya hamdu qadimin li qadimin, yaitu yang pertama hamdulillahi nafsah, seperti Allah memuji dirinya dalam firman Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam. Itu kan Allah memuji dirinya, ya kan? Bukan kita yang memuji, tapi Allah memuji dirinya. Ini namanya hamdu qadimin li qadimin, ya. Ada lagi hamdu qadimin, ya, hamdu qadimin, pujian Allah Subhanahu wa taala li hadis, untuk makhluknya. Maksudnya hamduhu ba'da ibadihi, yaitu Allah memuji sebagian hambanya. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, ya, fi ayyuba, pada Nabiullah Ayub, ya, ni'mal abdu innahu awwab. Di sini sebaik-baik hamba, innahul awwab. Di sini Allah memuji Nabiullah Ayub. Di sini. Dan banyak lagi pujian Allah kepada Rasulullah, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas khuluqin 'azim, akhlak yang mulia. Ini pujian Allah kepada Rasulullah. Pujian qadim lil hadis, pujian Allah yang qadim kepada al hadis makhluknya, ya. Nah, ada lagi hamdu hadisin li hadisin, ya. Pujian seorang makhluk kepada sebagian, hamdu hadisin li qadimin, pujian makhluk kepada Tuhannya, seperti kita memuji Allah. Nah, kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ucap kata kita nih, bukan di Al-Qur'an, tapi kata kita nih, dapat nikmat, alhamdulillah. Gitu tuh kita puji Allah. Ini namanya pujian seorang makhluk, ya, seorang hamba Allah kepada penciptanya, yaitu Allah. Ada lagi pujian makhluk kepada makhluk lain, ya. Pujian makhluk kepada makhluk lain, seperti kita memuji orang. Ada santri nih misalnya, rajin sholatnya, wah cakep banget, pinter, kita puji dia. Ini namanya pujian makhluk kepada makhluk. Nah, semua ini, ya, pujian Allah kepada dirinya, pujian Allah kepada makhluknya, pujian makhluk kepada Allah, atau pujian makhluk kepada sesamanya, itu semuanya kembali kepada Allah. Ini maksudnya alhamdulillah, segala pujian, jenis pujian mukhtassan billah, itu khusus untuk Allah. Karena siapapun kita mau muji apapun tetap kembali kepada Allah. Ya. Ini kopinya cakep banget, enak banget kopinya. Di kopi doang kita. Pencipta kopi siapa pencipta kopi? Ya Allah yang menciptakan pohonnya. Kembali kepada Allah juga jadinya, ya kan? Siapapun yang kita puji intinya kembali kepada Allah. Nah, itu adalah alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ini sama hukumnya dengan bismillah.
tidak bisa diucapkan sembarangan. Ya. Tidak bisa diucapkan sembarangan. Maka hukumnya ada 5. Ada 5 hukumnya. Seperti bismillah. Yang pertama, alhamdulillah bisa menjadi wajib. Kapan itu? Seperti dalam sholat. Ya. Kita baca Al-Fatihah, suratul Fatihah, ada alhamdulillah di situ. Seperti dalam khutbah Jumat, wajib. Gak pakai alhamdulillah, gak sah khutbah Jumatnya. Khutbah Jumat gak sah, sholat Jumatnya gak sah juga. Ya, wajib tuh alhamdulillah di situ. Ada juga alhamdulillah sunnah. Ya, kalhamdi fi khutbatin nikah, seperti alhamdulillah dalam khutbah nikah. Ada khutbah nikah, kita pakai alhamdulillah, sunnah tuh di situ. Wa fi ibtida'id doa, memulai doa, sunnah juga tuh bismillah. Ya, alhamdulillah. Wa bad'il akli, ketika memulai makan. Ya, wa ba'dal akli, dan setelah makan. Ya, wa ba'da syurbi, setelah minum. Wa fi ibtida'il kutubil musannafa, dan ketika memulai mengarang kitab atau menulis sesuatu, kita mulai dengan alhamdulillah di situ. Maka beliau di sini setelah bismillah, beliau tulis alhamdulillah. Atau di setiap khutbah, itu dimulai dengan alhamdulillah. Ini semuanya sunnah, ya. Dan terkadang juga baca alhamdulillah ini hukumnya makruh. Kapan itu makruh? Kalhamdi fil amakinil mustaqdar, seperti memuji Allah di tempat-tempat yang kotor. Nah, di sini disebutkan kal muzajrah, seperti rumah patung atau tempat-tempat berhala, kita memuji Allah di situ. Dalam toilet muji Allah. Kebelet banget nih, sakit perut, masuk ke dalam toilet, pas keluar, langsung alhamdulillah. Makro itu, bisa haram juga malahan itu, ya. Memuji Allah dalam toilet misalnya. Memuji Allah dalam hati aja boleh, tapi kalau diucapin gak boleh. Ya, kebelet nih. Nah, kita masuk toilet, pas keluar dalam hati kita alhamdulillah. Gitu. Nah, ini boleh nih, ya. Tapi kalau diucapin nggak boleh. Makruh. Sebagian ulama mengatakan haram. Membawa tulisan juga adalah haram juga. Nah, kadang juga hukumnya alhamdulillah ini haram. Ya. Kadang hukumnya haram juga. Kapan itu? Ya. Indal faraji bil wuqu'i fil ma'siyah. Indal farahi bil wuqu'i fil ma'siyah. Seperti orang yang gembira ketika mengerjakan kemaksiatan. Dia lagi cuntan maling ayam, dikejar sama orang, selamat dia. Kata dia apa? Alhamdulillah, selamat saya. Bawa mobil, bawa motor dia, ngambil motor, dibawa lari, selamat dia. Kata dia alhamdulillah. Ini ucapan alhamdulillah seperti ini haram hukumnya. Ya. Kan dia kan selamat, ya sama haram juga. Karena digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Ya. Habis minum apa? Minum khamar, bir misalnya, atau apa, cap jenggot tuh. Diminum sama dia, habis minum alhamdulillah. Ya sama haram juga tuh hukumnya tuh. Ya. Semua yang diharamkan, ya haram juga kita baca alhamdulillah di situ. Ngambil punya kawan nih, makanannya, diambil, diminum, alhamdulillah, dapat nih. Nah, nih gak boleh, ya, yang ucap alhamdulillah di situ haram. Ya, jadi ada 5. Nah, kadang juga mubah, perkara yang mubah kita ucap alhamdulillah. Ya. Nah, di antara keutamaan alhamdulillah, ya banyak juga keutamaan alhamdulillah ini, ya. Semua diriwayatkan, ya. Wa fil badril munir, disebutkan dalam kitab, namanya kitab Al-Badrul Munir, anhu alaihi salatu wassalam, ada sebuah riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Hamdulillahi amanun lin ni'mah. Hamdulillah, memuji Allah, amanun lin ni'mah, merupakan pengamanan lin ni'mah, untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ingin nikmat yang Allah berikan kepada kita aman, gak diambil orang nih, puji Allah yang ngasih nikmat. Puji ya, ngasih nikmat. Amanul lin nikmat. Dari apa? Min zawaliha, dari hilangnya nikmat tersebut. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah, puji Allah.
Tapi memuji Allah Subhanahu wa taala itu ya, itu kan bagian dari apa? Bersyukur. Memuji Allah itu bagian daripada bersyukur. Nah, bersyukur itu sendiri ada makna secara khusus, ya. Bersyukur itu kan alhamdulillah itu pujian, itu syukur secara urf, ya. Tapi secara istilah yang namanya pujian, nah yang namanya syukur itu apa? Syukur itu adalah sarful abdi, ya, yaitu mempergunakannya seorang hamba li jami'i ma khuliqa lahu. Li jami'i ma khuliqa bi. Bagi sesuatu yang ia diciptakan untuk dengannya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ya, kemudian diberikan untuk kita, ya, sebagai nikmat untuk kita, maka kita sarful abdi, kita curahkan kemampuan kita untuk segala sesuatu yang kita diciptakan untuknya. Ya. Itu namanya syukur. Contohnya, kita diciptakan untuk apa? Ya. Habis bersin juga. Itu sunnah juga itu, alhamdulillah. Dari sebuah hadis. Ya. Hajj, alhamdulillah. Yang mendengar, ya, tasmitul atish. Yang mendengar bacanya apa? Yarhamukallah. Dijawab lagi, kalau didengar lagi, dibaca lagi. Wa yahdikumullah wa yuslih balakum. Kalau dijawab. Tapi kalau dalam sholat nggak usah dijawab. Boleh dalam sholat alhamdulillah, tapi nggak boleh dijawab. Yarhamukallah, kita di samping nih, yarhamukallah, batal sholatnya. Ya. Boleh menjawabnya kata para ulama, tapi ka-nya diganti dengan hu. Yarhamuhullah, bukan yarhamuka, tapi bacanya yarhamuhullah. Gitu. Karena nggak boleh mengkhitab orang lain selain kepada Allah. Di dalam sholat tidak boleh mengkhitab. Mengkhitab itu memalingkan tujuan yang kita hadapi ini, kan kita kan berhadapan dengan Allah di dalam sholat. Kalau kita mengkhitab orang lain, ya, itu sama dengan berpaling dari Allah. Nah, ketika kita mengatakan semoga yarhamuka, yarhamuka itu artinya semoga Allah merahmatimu. Berarti kan itu kan ada di hadapan kita. Tapi kalau yarhamuhu itu artinya semoga Allah merahmati dia. Dia itu nggak ada orangnya di sini. Yang penting yang kita maksud ada. Nah, boleh itu, ya, yarhamuhullah kalau mau jawab juga nih. Tapi kalau jawabnya yarhamukallah, batal sholatnya. Ya. Kita bersin dalam sholat, boleh kita ucapkan alhamdulillah, tapi jawabnya harus yarhamuhullah, bukan yarhamukallah. Satu lagi, jawab lagi, yahdikumullah, jangan yahdihullah, yahdihumullah. Nah, gitu. Yahdihumullah. Jadi begitu, ya. Nah, ini ada nanti sebagian kita bahas hadis-hadisnya, keutamaan alhamdulillah. Jadi tadi salah satu keutamaannya yaitu memberikan keamanan kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu diantara keutamaan alhamdulillah. Ya. Kemudian diantara keutamaan alhamdulillah lagi, di mana Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillah tamlaul mizan. Jadi kita baca alhamdulillah, itu ucapan alhamdulillah kita itulah nanti yang akan menjadi pemberat di dalam timbangan amal kita. Makanya orang yang habis sholat, ya, baca tasbih berapa? 33 kali. Baca apa lagi? Baca tahmid 33 kali. Baca takbir 33 kali. Jangan ditinggalin nih. Maka dia akan dihapus segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak apa? Busa di lautan. Busa ombak itu. Sekali ada ombak, busanya banyak tuh, dihitungin, ada sanggup dihitungin. Banyak banget tuh. Sebanyak itu di lautan segala penjuru dunia nih. Ya. Berapa tuh busa di lautan? Gak ada yang sanggup ngitungin. Walaupun sebanyak itu dosanya diampuni oleh Allah. Jangan ditinggalin. Baca tasbih 33 kali, tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, jangan ditinggalin. Ini menjadi apa? Penghapus dosa dan pemberat nanti di dalam timbangan. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha.
Sesungguhnya Allah senang kepada seorang hamba, ya, kalau dia makan, ya, kemudian setelah makan dia memuji Allah. Nah, makanya sunnah nih, habis makan baca alhamdulillah. Sebelum makan apa kita baca doanya? Allahumma barik lana, tuh. Barik, ini perlu nih, ya. Berikan keberkahan lana fima razaqtana, pada apa yang kau berikan rezeki kepada kami. Sehingga para ulama mengatakan kalau berdoa kepada Allah minta rezeki, doanya apa? Allahumma barik lana, itu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma barik lana itu artinya, ya Allah berkahilah kepada kami fima razaqtana, pada apa yang Engkau beri rezeki kepada kami. Yang namanya berkah itu sedikit cukup, itu berkah. Ada orang banyak gak cukup juga, nggak berkah seperti itu. Udah nambah 3 kali nggak kenyang juga tuh. Ya. Kalau nambah 3 kali nggak kenyang juga nih, jangan-jangan nggak berkah makanan. Nah, ada orang bangun sedikit dah, masya Allah, udah kenyang, perasaan udah enak, berkah dengan sini. Ya. Jadi udah nambah 3 kali, pengen nambah lagi, udah nggak muat perutnya, masih aja pengen makan. Ya, jangan nggak berkah makanan itu. Ya. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa kata para ulama, kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam usahanya dan rezekinya, baca doa ini. Jangan pengen makan doang baca doa itu, bukan. Tapi minta kepada Allah dalam sujud kita. Baca. Kita lagi sujud nih, imam belum naik-naik dalam sujud. Baca aja doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Didengar sama kawan kita di samping, oh makan nih. Enggak, bukan begitu. Doa itu memang dianjurkan dibaca ketika akan makan secara khusus. Tapi boleh kita baca untuk ketika kita berdoa kapanpun. Karena ini maknanya sangat bagus dan penting. Ya. Keberkahan harta itu sangat penting sekali. Ya. Ada orang hartanya nggak bercukup, sederhana, berkecukupan. Ya. Sederhana, nggak banyak-banyak, tapi orangnya tenang, anaknya semuanya bagus, tahan, berkah. Tapi ada orang rumahnya, kontrakannya banyak, mobilnya segala merek mobil udah punya dia. Ya. Udah dari Alphard punya, Lamborghini punya semua dia. Motornya udah macam-macam di motornya. Masih aja gelisah, masih aja pengen nambah, masih aja korupsi. Nah, itu ciri-ciri hartanya nggak punya berkah itu. Nggak beres tuh hartanya seperti itu, bersihin. Makanya berdoa, Allahumma barik lana. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, jadi ya kembali lagi bahwa ini tadi ya di keberkahan itu yang kita minta ya. Nah, jadi dianjurkan, disinilah kenapa disunnahkan ketika habis makan baca alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, apa tulisannya, wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang at'amana, memberi makanan kepada kami, wa saqana, dan memberi minuman untuk kami, wa ja'alana minal muslimin, dan menjadikan kita sebagai orang yang muslim, berserah diri kepada Allah. Nah itu ya, kenapa disunnahkan. Sama minum juga disunnahkan seperti itu. Karena Allah sangat senang kalau ada hambanya habis makan dia ngucapin alhamdulillah. Jangan hanya makan berat aja, dikasih cemilan. Sama teman kita, cemilan ada kerupuk nih, cemil, gorengan. Habis makan baca alhamdulillah juga. Allah senang melihat. Kalau merokok gimana? Habis merokok. Ya gitu aja tuh, ikut aja, pikir aja tuh. Kembali ke hukum yang tadi 4 tadi. Kalau urusan haram, urusan makruh ya makruh juga, urusan sunnah juga, urusan yang wajib juga. Kira-kira merokok hukumnya apa? Iya, dipikirin aja tuh. Ya. Nah baik, kembali lagi bahwa ini keutamaan alhamdulillah. Di dalam hadis lain dikatakan alhamdulillah ala ni'mah amanun li zawalin ni'mah. Ini sudah tadi. Kemudian abdalul mahamid, seabdal pujian itu bahwa kita mengatakan ya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.
Nah, ini sepakat ulama fikih mengatakan kalau kita punya nazar ya, kepada Allah untuk memuji Allah, cukup dengan membaca alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itu nilainya sudah sangat tinggi sekali. Ya, itu nilai kalau kita baca alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, ini diriwayatkan ya, lima warada anna Allah Ta'ala lamma ahbata abana Adam. Karena hadis yang diriwayatkan yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabiullah Adam, turunkan dari surga, kemudian dihidupkan di bumi ini, ya qala ya rabbi 'allimni al-mukasabah wa 'allimni kalimatan tajma'u li fiha al-mahamid. Ketika Nabiullah Adam diutus ke dunia ini, keluarkan dari surga, apa kata Nabiullah Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, 'allimni al-mukasab, ajarkan kepadaku bagaimana cara bekerja. Kemudian kata Nabiullah Adam, wa 'allimni kalimatan, ajarkan kepadaku ya Allah satu kalimat saja. Satu kalimat. Kalimat itu berarti tersusun dari beberapa kata, tapi satu ucapan itu maksudnya. Ya. Kalimatan tajma'u li biha al-mahamid, yang kalimat tersebut menghimpunkan segala pujian dalam kalimat itu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allah kemudian memberikan wahyu, fa'alhama, kemudian Allah memberikan fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepadanya ankul salasan, baca 3 kali, inda kulli sabahin wa masa'in, ketika pagi dan sore. Pagi baca, sore juga baca. Apa itu? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pagi baca itu, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Gampang ya? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ingat-ingat nih. Sore habis sholat maghrib baca tuh 3 kali. Kemudian subuh habis sholat subuh baca itu 3 kali. Kalau kita baca itu, maka ucapan kita ini itu sudah mewakili segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu dan di malam itu. Nah, itu kebetulannya tuh. Ya. Segala yang memuji Allah cukup kita baca itu tadi, itu sudah mewakili semuanya. Tinggi pahalanya, ya. Dan banyak lagi keutamaan alhamdulillah. Jadi kita lanjut aja nih, kalau enggak bahas alhamdulillah kagak nyampe kita pembahasannya. Ya. Kemudian di sini pengarang ya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan alhamdulillahi wahda. Segala puji bagi Allah wahda. Wahda itu artinya munfaridan, yakni yang tunggal. Wal makna la ahadan yastahiqqul hamda illallah fi ula. Maksudnya apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kita memuji, tetap kembalinya pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu ay rahimallah. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan wa sallallahu ay rahimallahu, dan kemudian semoga Allah merahmati. Fassalatu minallahi rahmah. Maksudnya apa? Salawat yang kita baca itu kalau dari Allah, kan begini, kita baca salawat nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kita dapat 10 salawat dari Allah, 10 salawat dari malaikat, ya. Kemudian kita juga mendapat 10 salawat dari orang-orang, dari orang lain. Maksudnya salawat ini apa? Kalau salawat dari Allah itu maksudnya rahmat. Jadi kita baca Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kita dapat 10 rahmat dari Allah. Kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, kita dapat istighfar, permohonan ampun dari malaikat. Kata malaikat, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. 10 kali malaikat mengucapin. Malaikat itu artinya para malaikat. Malaikat Allah, ya. Malaikat Allah itu 10
10:1 kalau malaikat yang ada di bumi. Jadi satu orang itu banding 10 malaikat yang ada di bumi. Malaikat yang ada di bumi, satu malaikat yang ada di bumi banding 10 dengan malaikat yang ada di langit pertama. Langit pertama banding 10 dengan malaikat yang ada di langit kedua, banding 10. Kira-kira kalau 497 itu berapa kali lipat itu? Saking banyaknya tuh malaikat tuh. Ini semua malaikat mintain ampun kepada kita, kira-kira gimana tuh? Senang kita. Ya. Sebuah malaikat baca sholawat nih, baca sholawat sekali doang baca sholawat nih. Ya. Wa minal adamiyin, dan daripada orang lain tadarru'un wa du'a, itu sama dengan doa. Nah, ya, jadi kalau kita bersolawat sekali, kita dapat rahmat dari Allah 10 kali, kita dapat istighfar dari malaikat 10 kali. Setiap malaikat ya, enggak satu doang malaikat, banyak malaikat. Satu malaikat baca istighfar buat kita, yang satu baca, jadi banyak. Ya, namanya malaikat. Malaikat itu jamak dari malakun. Malakun artinya satu malaikat. Kalau malaikatun banyak malaikat, semua berarti. Ya. Wa minal adamiyin, dan kita juga dapat dari adamiyin yaitu doa. Doa dari orang-orang lain. Nah, itu makna surat. Wa amma salatullahi ta'ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya rahmatul makrunatu bit ta'zim. Kalau salawat dari Allah yang ditujukan kepada Rasulullah itu menjadi rahmat yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngapain sih bersalawat kepada Nabi? Nabi kan udah dijamin masuk surga. Ngapain dibacain lagi salawat? Salawat itu bukan untuk Nabi, untuk kita. Ibaratnya Nabi itu gelas nih udah penuh. Ya, udah penuh, kita ada di bawah, kita tambahin lagi airnya, luber, kena siapa coba? Kena ke bawah ini lubernya. Jadi kalau kita sholawat kepada Nabi, lubernya ke kita juga, kita kena juga. Maksudnya kesolawat itu kepada Rasulullah. Ja'a fi fadli salati alaihi salatu wassalam ala rasulihi ahaditsu katsiratun. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah bersalawat untuknya 10 kali. Di dalam riwayat lain disebutkan malaikat bersalawat juga untuknya 10 kali. Ya. Jadi kita dapat rahmat 10, dapat ampunan 10. Nah. Selanjutnya lagi dan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama bagiku, yang aku beri syafaat untuknya, yaitu yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kenapa dia menjadi orang yang paling utama? Di dalam suatu hadis dikatakan, ya, bahwa salawat yang kalian baca, ya, itu tu'radu alayya, itu diantarkan kepadaku, disampaikan kepadaku. Ada malaikat khusus yang ditugaskan Allah, barang siapa di antara hamba-hambanya, umatnya Rasulullah yang baca salawat, diantar salawat itu sampai pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salawatnya si Anu. Makanya di dalam riwayat lain dikatakan, illa abalaghani bi ismihi wa ismi abihi. Ini salawatnya Fulan bin Fulan. Anggaplah misalnya namanya Muhammad bin Abdullah. Ini namanya Muhammad bin Abdullah. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Zaki. Nama bapaknya siapa? Hah? Apa? Yubi. Mahyubi. Ya, jadi disebutkan namanya sama nama bapaknya, disampaikan kepada Rasulullah. Ini salawatnya si Anu bin Anu. Kira-kira, ya, Rasulullah pasti kenal kita. Oh, ditampilkan wajahnya di hadapan Rasulullah. Oh, ini si Fulan ini. Kalau kita baca tiap hari wajah kita dilihat oleh Rasulullah, kira-kira senang nggak? Kira-kira Rasulullah lupa nggak nanti di akhirat? Nggak bakal lupa. Pasti ingat. Oh, ini dulu nih yang baca salawat ini pada saya nih. Salawatnya tiap hari sampai pada saya. Wajahnya sampai. Bisa nggak tampil wajah kita di hadapan Rasul? Bisa. Ya. Internet yang ada, TV yang kita nonton, di handphone, YouTube atau apa yang kita nonton, itu bikinan manusia. Manusia itu ciptaan Allah.
Allah bisa lebih canggih dari itu. Bayangkan dalam suatu hadis dikatakan, ya, yauma tu'radu fihil a'mal, pada hari di mana kita semua ini di hari kiamat nanti tu'rad, dihadapkan, dipertontonkan amal kita, mulai dari akil balik sampai kita meninggal itu dipertontonkan amal kita semua yang dilahirkan sejak Nabiullah Adam sampai nanti kiamat semua melihat, oh si anu begitu dulu, mulai balik sampai meninggal. Dipertontonkan. Satu orang ganti-gantian di situ dilihatan. Ya. Gimana tuh, bayangkan kalau kita nyuri apa lagi itu kelihatan di situ si anu dulu tuh hari anu, tanggal sekian, tahun sekian nyuri ini, itu kelihatan tuh di situ. Makanya dinamakan pada hari tu'radu fihil a'mal, dipertontonkan. Ada sebagian ulama mengatakan itu orang manusia itu kalau mau meninggal, ya, orang itu kalau mau meninggal itu terbayang, terlihat, terlintas dalam pikirannya mulai dari dia akil balik dilahirkan sampai dia saat ini sekarang, secara kilat, secara cepat gitu. Itu bisa. Kayak kita mimpi kemana? Kita mimpi ke Surabaya, lihat perjalanan. Padahal kalau dihitung-hitung kita mimpinya tidurnya cuma setengah jam, tapi mimpinya ke Surabaya. Banyak yang dilihat. Bisa. Itu mimpi. Kalau Allah sanggup memperlihatkan dari awal sampai akhir. Yakin gak kita nih? Yakin kita. Ini urusan akidah, kudu yakin. Harus yakin. Bakal begitu kita nanti. Nah, jadi kalau kita berpikir seperti itu gak berani kita ngapa-ngapain ya. Gak berani ngapa-ngapain. Karena semua dilihat oleh Allah dan akan dipertontonkan. Nah, Rasulullah inilah nanti yang akan menyelamatkan kita. Ya. Tidak ada, makanya sebagian ulama mengatakan tidak ada yang paling afdal, ya, yang patut kita ikuti, yang patut kita cintai kecuali Rasulullah. Mengalahkan kecintaan kita kepada ayah ibu kita. Kenapa? Karena ayah ibu kita, anak-anak kita, mereka semua nggak kenal dengan kita nanti di hari kiamat. Tapi Rasulullah kenal. Ana laha, kata Rasulullah, saya yang akan kasih pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang lari dari sahabatnya, wa ummihi ibunya, wa abihi bapaknya, wa sahibatihi wa bani anak-anaknya. Nggak ada yang kenal. Padahal berhadapan kita semua sibuk dengan urusannya, huru-hara hari kiamat. Tapi Rasulullah datang membawa pertolongan buat kita. Makanya wajib kita mencintai Rasulullah. Ya, udah masuk waktu Isya. Barangkali ada yang mau ditanyakan nih, sampai sini dulu deh. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya akan kita bahas selanjutnya, melanjutkan keutamaan sholawat. Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, mau nanya silahkan. Nanya kalau kurang paham ditanyakan, atau ada hal yang lain yang kita bakal ragu nih kalau pulang nih, ragu, jangan sampai ragu. Ya silakan. Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i wajib diqadha. Ya, jadi kalau kita ketinggalan sholat dari akil baliknya sampai sekarang umurnya udah 30 tahun. Meninggalkan sholat dari kapan? Hitung dulu. Dulu saya balik umur berapa ya? Umur 14 tahun misalnya. Dulu balik dulu mimpi dulu udah 14 tahun tuh dulu. Berarti 16 tahun. Ya, 16 tahun enggak sholat ya. Berarti 16 tahun kan umur baliknya umur 14. Dihitung dari 14, 15, 16, 17 sampai 30, 16 tahun kan? Dihitung tuh. Gimana cara mengqadha'nya, menggantinya? Nah, ulama memberikan solusi, ya. Sebenarnya ulama yang mu'tamad enggak boleh sholat sunnah, harus menggantikan sholat itu. Jadi enggak pakai sholat sunnah. Masuk masjid udah sholat misalnya anggaplah misalnya masuk masjid sholat zuhur. Masuk masjid sholat asar. Sholat asar mengqadha sholat itu sudah dapat tahiyat ya, sudah dapat tahiyat masjid, langsung sholat itu. Jadi kalau kita habis sholat zuhur, ulangi lagi sholat zuhur untuk mengqadha.
Nah, kalau kita sudah niatkan, tekadkan dalam diri kita untuk mengganti sholat kita yang tertinggal dulu zaman jahiliyah, misalnya zaman anak muda nih, ternyata belum habis kita mengqadha sholat kita, ajal sudah menjemput. Gimana nih sisanya nih? Itu sudah dimaafkan oleh Allah. Kata para ulama, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Yang penting kita sudah bertekad, berniat ingin mengganti. Nah, jadi habis sholat. Nah, jadi cara mengqadhanya kapan? Biar gampang ingatnya, habis sholat maghrib, sholat lagi sholat maghrib, mengqadha. Sholat isya, sholat lagi sholat isya, mengqadha. Nah, jadi satu adaan, setelah itu qadhaan. Yang dulu. Sebelumnya boleh, sesudahnya boleh. Karena qadhaan itu tidak terkait dengan waktu. Kecuali dua saja, kecuali tiga. Ketika terbenam matahari, dan ketika terbit matahari, dan ketika waktu istiwa. Kalau habis asar makruh, habis sholat subuh makruh. Iya. Boleh qadhaan zuhur. Masuk nih nggak pakai tahiyat masjid, langsung aja sholat qadhaan zuhur. Boleh, udah dapat juga tahiyat masjid. Karena tahiyat masjid itu intinya kita sholat apa saja. Sebelum duduk, sholat apa saja sebelum duduk, itu sudah dapat tahiyat masjid. Apalagi diniatkan tahiyat masjid. Gitu. Ya. Bagus pertanyaannya tuh Pak, benar. Jadi dari sekarang kalau kita punya qadhaan, diniatin aja. Suatu saat nanti kalau kita habis aja, mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah sisanya. Baik, silakan Pak Haji. Boleh. Ya, pisah-pisah waktunya boleh. Habis sholat zuhur, kita qadhaan sholat subuh, boleh. Ya, nggak tergantung dan nggak terikat dengan waktu. Karena dia sebuah kewajiban yang sudah lewat waktunya. Jadi dia sudah nggak punya waktu. Kecuali waktu-waktu yang diharamkan ya nggak boleh. Ya. Kalau di lain waktu yang diharamkan boleh kapan saja, mau sholat apa saja yang tertinggal. Ya. Bisa boleh. Habis sholat duha, sholat subuh qadhaan, boleh. 2 rakaat. Kalau lagi waktu senggang, nggak buru-buru, sholat qadhaannya sholat isya atau qadhaannya yang 4 rakaat itu. Kalau lagi buru-buru, qadhaannya yang 2 rakaat. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada niat mengqadha, mengganti. Yang terpenting ini niat mengganti ya. Karena kalau sudah ada niat tapi tidak terlaksana, itu sudah dihitung. Makanya kalau kita niat kebaikan, ya itu kudu ada. Karena walaupun tidak jadi, itu udah dapat 1. Niat berbuat baik nih, nggak jadi. Saya kalau datang ke sono saya mau kasih duit dia. Sampai sono nggak jadi saya ngasih duit. Dapat nggak tadi niat 1? Niatnya tadi dapat udah 1. Nah, jadi niat kita itu sudah dihitung oleh Allah, niat kebaikan. Beda dengan keburukan. Sampai sini aja kira-kira ya Pak ya. Insyaallah baik, kita baca tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mudah-mudahan kemantapan keyakinan kita bertambah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan yaumul akhir dan segala sesuatu yang perlu kita